hati-hati sama gerakannya Nina. Nggak usah kasih tahu. You pasti tahu Nina kerja buat siapa. Kenapa? Nggak ada apa-apa, cuman Bang Romat lagi kenapa? Ayo Bana, kenapa Bang Romat? Kira-kira udah pernah ada yang dimakamin belum di sini? Sepertinya indah ada Bang Romat. Kagak ada Bang Romat beneran. Tapi ambo indah yakin juga sih. Aduh. Jangan bilang nggak ada kalau gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Memangnya ada apa yuk, Bu? Mana nih tahu. Man, tapi kenapa tiba-tiba Bang Bewok nanya begituan ya? Jangan-jangan dia ada sesuatu, Bu. Apa yuk? Aduh, kamu. Assalamualaikum. Sepi, Man. Bukan kau punya urusan. Man, gue itu peduli sama lo, Man. Kau urus saja 3 orang itu. Suruh mereka cepat-cepat keluar dari makmur. Man, mereka itu anak didik gua. Alhamdulillah, Man. Mereka sekarang udah berhasil. Man, lo bisa komen kayak gitu. Asal lo mau. Dari kemarin, gue perhatiin. Lapak lo sepi terus, Man. Kasihan gue ngeliat lo, Man. Man, mereka itu berguru sama gue. Alhamdulillah, rezekinya makin lancar. Lo bisa, Man, berguru sama gue. Asal lo mau, Man. Semoga kita sama-sama berhasil, Man. Sama-sama soleh. Kayak gue, Ustadz Al-Untung. Untung, ini lap. Jangan sampai saya kasih masuk di kau pun dalam mulut. Istighfar, Man. Ayo gue bimbing. Astagfirullahalazim. Untung, 1 kali lagi kau bicara, ini lap benar-benar saya kasih masuk di kau pun dalam mulut. Assalamualaikum dari Ustadz Al-Untung. Permisi. Bu Ani! Bu Ani bilang apa ke Bu Ayang? Ismet sedih kalau Bu Ani pergi, Bu Ani. Siapa yang pergi sih? Jadi Bu Ani nggak pergi? Minggir, minggir. Minggir. Silakan. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya ada satu doa Ismet yang kau kabulkan. Yes. Mat, alam kubur itu awal kita masuk ke negeri akhirat. Pernah ada sebuah kisah saat Rasulullah berjalan di antara 2 kuburan. Kemudian Rasulullah bersabda,
innahuma la yu'adzabani fi quburihima. Sesungguhnya mereka tuh yang tengah berada di dalam kuburan tersebut, mereka berdua tengah diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Kata Rasul, mereka diazab bukan karena dosa besar. Lantas apa? Karena ahaduhuma yamshi bin namimah. Salah satu di antara dua orang itu yang di dalam kuburan itu pelaku pengadu domba. Salah satunya. Wa kanal akhar yastanzihu 'anil baul au minal baul. Yang satunya lagi di kuburan, yang satunya lagi kata Rasul, itu adalah orang yang nggak pernah bersuci setelah buang air kecil. Nggak pernah bersuci. Yang harus kita pikirkan adalah itu kan hal remeh. Habis buang air kecil kemudian bersuci, kenapa nggak dilakukan? Akhirnya terazab oleh Allah. Akhirnya diazab oleh Allah hanya gara-gara tidak bersuci setelah buang air kecil. Nah, yang satu lagi nih, an-namimah atau pengadu domba. Inilah yang Allah nggak suka. Sampai akhirnya Allah mengazab juga. Karena kerjaan orang-orang fasik, kerjaan orang-orang mengadu domba bikin kacau sebuah kaum. Iya, mereka ngomong di depan kita, si Ono tuh nggak bener, si itu tuh salah, pokoknya kacau. Tapi ketika orang itu ngomong sama mereka, kita yang dijelek-jelekin, kita yang dibilang nggak bener, kita yang dibilang kacau. Itu orang pengadu domba, bahayanya adu domba. Ya Allah, Mat, di dalam alam kubur itu siksa berat banget. Demi Allah, siksa alam kubur itu berat. Sampai kapan? Sampai kiamat. Kiamatnya kapan? Nggak tahu. Bisa besok atau masih lama. Bayangkan kalau masih lama, Mat. Na'udzubillah min dzalik ya Allah. Ya Allah. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Dari mana lu? Maaf, Mak. Maaf mau lu bisanya. Ini kembangnya lu rawat, lu bersihin jangan sampai berdebu. Iya, Mak. Nanti sisi kembangnya bawa ke kontrakan lu. Mak tadi gedek banget sama Natomi sama si Rohmat. Mentang-mentang dia punya kuasa. Barangan aja ngancem-ngancem orang. Tapi Bang Tommy sama Bang Rohmat emang bener, Mak. Kebanteh aja lu. Maaf, Mak. Makin kelihatan akal-akalan mereka. Orang-orang kamu bagaimana? Belum ada perkembangan? Belum, Bang. Belum ada bukti yang kuat kalau mereka dagang dari hasil curian, Bang. Berarti pergerakan orang-orang kamu sudah kebaca oleh mereka. Itu settingan mereka. Harus gerak cepat sebelum makmur hancur. Kenapa Abang nggak langsung usir aja? Diki, menangkap ikan yang besar butuh umpan yang besar. Kita harus bikin mereka merasa menang dan terlena. Tapi udah banyak korban, Bang. Tugas kamu untuk terus ngingetin anak-anak. Oke? Baik, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana sih lo? Ya, aku nggak bilang sama kamu. Maksud gue, lain kali kalau lu pergi, lihat-lihat momen dulu. Kalau begini jadi ketinggalan momen lu. Momen apaan sih, Tong? Momennya Bibah. Iya. Iya, pokoknya lu harus ketemu Bibah. Harus ngebahas masalah cincin, titik. Nggak boleh kagak. Udah lengkap semua. Tinggal tunggu perintah. Tunggu apa-apa dari gue. Rencana harus benar-benar matang. Semua harus diperhitungkan. Makmur gimana? Makmur kayaknya makin lemah. Makin terpecah. Yang bener lo kalau ngomong.
Jangan pakai kayaknya. Yang jelas. Lu nggak usah bentak gua. Gua bukan anak buah lu, tau nggak? Jangan pernah ngomong lagi kayak gitu sama gua. Pernah ada orang yang ngomong kayak gitu. Tapi dia berkhianat. Gua nggak bakal tinggal diam kalau ada yang ngomong lagi kayak gitu. Gondrong. Harusnya dari awal you nggak usah ambil dia. Dia sama aja kayak Botski. Atau lebih parah. Gimana bisa dia bilang kalau Makmur nggak tahu tentang gerakan you? Kalau you nggak percaya, you ikutin Nina. Hati-hati sama gerakannya Nina. Nggak usah kasih tahu. You pasti tahu Nina kerja buat siapa. Jangan coba-coba ngasut gua lo. Lo pikir gua Kirman yang gampang lo adu domba? Nggak tahu you drong. Nggak cuma kasih info buat you. You mau terima apa enggak? Itu urusan you. Jangan pernah lagi nampakin muka lo di hadapan gue. Pergi lo!